Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai struktur pembagian tugas di WinForm. Ini video kedua ya, jadi lebih ke proses di actionnya. Sebelumnya kan ada skema seperti ini ya, jadi form itu hanya mengambil dari controls. Kemudian dia melempar ke event handlers, dan event handlers ini dilempar lagi ke action. Jadi ada kelas khusus untuk action gitu. Nah di action ini kan tugasnya untuk memproses sesuatu. Dan hasil proses itu biasanya dilaporkan di UI dan hasilnya juga di-save di database. Nah, supaya codingnya itu atau code-nya tidak tercampur aduk gitu ya. Jadi pemrosesan ini akan dipisah dari update database dan update UI. Pemisahannya seperti apa? Jadi seperti ini, ketika action dijalankan, dia kan akan mengambil data ya. Data ini dari database gitu, atau dari input user. Misalnya form callingnya siapa, nah itu dimasukkan saja, dipassing ke class actionnya. Kemudian dia melakukan proses. Nah jadi di code utamanya adalah ini saja 3. Untuk update UI dan update database itu dilakukan di event handlers. Jadi di setiap tahapan proses ini harus ada event-event yang ditembakkan untuk kemudian diproses oleh event handlers. Gitu. Untuk update UI dan update database. Oke. Nah, contohnya seperti di Marketplace Magic. Misalnya post action gitu. Ini post action di main form ya. Kalau kita klik tombol action gitu, mulai action, dia akan masuk ke sini, proses. Start gitu, ke method start, kemudian di start ini akan ada banyak invoke untuk event. Ini dibaca oleh, nah ini, post action event handlers. Post action event arcs-nya di-passing ke method ini. Kemudian di setiap tahapannya ini ada case ya, ada tahapan action start-nya, kemudian deleting reusable Chrome, nomor task quit, browser failed. Ini masing-masing ada event-nya ya. Nah di setiap event ini dia tugasnya hanya 2, yaitu update UI itu seperti ini. Teksnya diupdate jadi proses dihentikan gitu, console box-nya ditulis baris, kemudian ada update database. Tapi kalau di method post action event handlers ini tidak ada update database, dia cuma update UI saja. Untuk update database itu adanya di sini nih, pick materials. Ya, jadi pick materials ini start ini juga ada event-eventnya lalu ditangkap di handlers yang ini. Nah ini pick materials. Kemudian juga ada start posting. Jadi setelah pick materials dia start post itu juga ada eventnya. Nah event di sini dia update database, kemudian update UI, tuh ya, dan banyak sekali. Ada execute delay, ada manual stop at delay, ini eventnya. Kemudian manual stop at create mobile camera image dan seterusnya. Itu dia melakukan update database dan update UI.